bisa berkumpul dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, mengaji, menuntut ilmu, dan bersilaturahim. Hari-hari ini, bapak-bapak dan ibu, tiang ajak sida selapu membuka mata, membuka telinga. Betapa banyaknya saudara-saudara kita. Bil khusus 2 hari yang lalu ada musibah di Cianjur. Musibah yang pernah menimpa kita di NTB sekitar 4 tahun yang lalu. Musibah zilzal, gempa bumi, yang di NTB itu luar biasa beratnya. Berturut-turut gempa-gempa besar, bahkan rangkaiannya sampai lebih dari 1 bulan. Jadi kita semua yang ada di Aimal Utara, dimanapun di Lombok ini, bahkan di NTB secara umum, kita tahu bagaimana beratnya, kita tahu bagaimana hati yang tidak tenang setiap saat. Begitu gempa itu terjadi, hati kita tidak pernah tenang. Begitu ada goyang sedikit, ya Allah. Nah, 2 hari yang lalu, saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Cianjur, mendapat cobaan musibah. Mari kita baca Fatihah, bapak-bapak ibu, baca Fatihah lil mutawaffin fi hadhihi zalazil, annallahal karim yarhamuhum wa yarzuquhum husnal khatimah wa yaj'al quburahum min riyadil jannah, yunawwir quburahum bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala wa yaj'alahum minasyuhada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan untuk yang sakit, yang menjadi korban luka-luka, Allah Ta'ala yashfihim shifaan ajilan shifaan kamilan. Allah Ta'ala sembuhkan semuanya yang sakit, yang luka-luka, dengan kesembuhan yang seutuh-utuhnya, secepat-cepatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, peletakan batu pertama Darun Nadwah MWDI. Alhamdulillah. Peletakan batu pertama ini menunjukkan, mudah-mudahan bahwa dalam diri kita itu tetap tumbuh semangat untuk beramal saleh. Kita manfaatkan waktu kehidupan ini. Kan semua kita diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala. Diberikan umur, diberikan jatah, diberikan kesempatan. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, banyak di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang orang-orang hebat, tentang masyarakat yang maju, tentang peradaban atau bangsa yang mulia pada masanya, bangsa yang meninggalkan karya-karya bangunan besar-besar. Dalam Al-Quran itu ada Iram Zatil Imad. Bangsa Iram itu dia punya kota yang bangunannya itu Zatil Imad. Tiangnya belik-belik, tiangnya besar-besar. Kalau dulu mungkin bukan beton seperti hari ini, tapi dari batu-batu. Di Mesir itu ada bangunan namanya piramid. Piramid itu disusun dari puluhan ribu batu, yang beratnya lebih dari 5 ton satu batu. Bagaimana bisa diangkat zaman dulu? Padahal belum ada mesin hidrolik. Bagaimana caranya? Apa namanya itu?
Iya, memikulnya. Ya. Tapi itulah peradaban. Jadi dari dulu manusia ini memang sudah berusaha membangun kehidupan yang megah dan hebat di dunia. Bukan hari ini saja. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, woi peradaban manusia sekarang maju. Peradaban manusia sekarang canggih. Sebenarnya, sebenarnya setiap masa peradaban manusia, di situ manusia sudah berusaha memberikan yang paling hebat yang dia miliki. Bahkan kalau pelungguh tiang membaca suratul Kahfi, surah yang kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, siapapun yang membacanya hari Jumat, adha'alahu ma bainas sama wal ardh, maka akan datang cahaya yang menerangi dia dari langit, dari bumi sampai langit. Orang itu terlihat cahayanya dari bumi ini sampai langit paling atas, akan dirahmati Allah. Dalam surah Al-Kahfi itu, bapak-bapak ibu, ada kisah tentang seorang yang namanya Zulkarnain. Kalau kita baca suratul Kahfi, Masya Allah, bagaimana pada masa Zulkarnain yang berapa ribu tahun, ini sebelum kita ini berapa ribu tahun, selain lah. Tapi coba lihat kemampuannya. Ketika ada lembah di antara dua gunung, lalu orang-orang yang tinggal di bagian balik lembah itu minta kepada Zulkarnain untuk membangun satu penahan supaya Ya'juj, Ma'juj, supaya ada sekelompok orang yang suka membuat kerusakan tidak bisa merusak kampung mereka. Mereka minta Zulkarnain, tolong Zulkarnain bangunkan kami benteng penahan. Kalau kita baca dalam suratul Kahfi, benteng itu dibangun oleh Zulkarnain itu dengan satu teknologi yang canggih. Bahkan termasuk pada masa sekarang juga termasuk canggih. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Zulkarnain membangun benteng itu dari besi. Lalu kemudian timah tembaga itu kemudian dicairkan. Dan kemudian itulah yang menjadi benteng. Benteng dari baja diperkuat oleh tembaga, itu dibangun oleh Zulkarnain sekian ribu tahun yang lalu. Hari ini pun bapak-bapak ibu, tidak banyak bendungan atau benteng yang dibuat dari baja seperti itu. Bahkan masih banyak yang bikin dari sekedar dari semen biasa, sekedar dari beton biasa. Pada masa Zulkarnain dulu sudah dibangun dari baja, dari tembaga yang kokoh dan kuat, tidak bisa dihancurkan sampai pada masa Allah menentukan benteng itu hancur. Artinya apa? Yang sampaikan yang ada dalam suratul Kahfi untuk memberikan gambaran kita selaku bahwa manusia itu dari waktu ke waktu sudah berusaha membangun teknologi yang paling hebat. Meninggalkan bangunan-bangunan besar, karya-karya hebat. Apa yang kita saksikan hari ini? Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Ali Imran, qad khalat min qablikum sunan. Manusia, nah, ini kita nih untuk kita semua Bapak Ibu nih. Manusia, coba lihat. Qad khalat min qablikum sunan. Dalam suratul Baqarah, tilka ummatun qad khalat. Sehebat-hebatnya umat yang besar itu, pasukannya Zulkarnain yang hebat. Dalam Al-Quran juga ada contoh Fir'aun dengan kekuasaannya yang dahsyat. Apa kata Allah? Qad khalat min qablikum sunan. Semua itu berlalu. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang hebat-hebat, semuanya sudah menjadi catatan sejarah. Wah, dek narak, dek dunia. Artinya apa Bapak Ibu?
Sunnatullah itu pergiliran. Pergiliran antara bangsa. Tempo-tempo bangsa A hebat jarina. Besok dikalahkan oleh bangsa yang lain. Pergiliran antar masyarakat. Tempo-tempo masyarakat di sini maju. Besok datang masyarakat di tempat lain lebih maju lagi. Pergiliran antara manusia, orang per orang. Hari ini ada si A menjadi pemimpin. Besok sudah selesai masanya digantikan oleh yang lain. Demikian pula kita, Bapak Ibu. Ita si ara lek dunia nengkene makin niki. Wallahu alam. Sampai kapan kita masih ada? Mudah-mudahan panjang umur nih. Mudah-mudahan panjang umur. Nah, pelajaran dari Al-Quran itu mengingatkan tiang pelunggu bahwa semumpung masih arak nih. Nah, ketika kita masih ada ini, mari kita berupaya sekuat tenaga untuk mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita sebagai muslimin, sebagai muslimat dengan hal-hal yang baik. Inoah. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu jamaah sekalian, perhatikan bagaimana Sidi Syekh Maulana dulu mengajar kita, mendidik kita. Al-Maghfurullah Ninida memberi pengetahuan kepada kita bagaimana menjalani hari-hari kita dengan baik. Ngumbe angkunta ngamalang ngumbe angkunta bagaimana cara kita ngelewatin waktu-waktu yang Allah berikan dengan mengisinya dengan hal yang baik. Itu sih Maulana Syekh. Karena memang seperti itu dulu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad